Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwafillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, semua nikmat itu kita syukuri, dan dengan rasa syukur itu insya Allah nikmat tersebut akan senantiasa tercurah untuk kita semua. Tak lupa sholawat dan salam untuk Rasul tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah panutan umat, teladan umat. Ada satu sifat Rasul yang bisa kita teladani, yaitu adalah amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Saudaraku yang disayangi Allah, pengertian janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Misal, janji mau bertemu. Ciri orang beriman adalah ia menepati janjinya. Dan adapun orang yang suka ingkar janji adalah ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ayatul munafik salas, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Saudaraku rahimakumullah, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan kita, apalagi dalam pengucapan kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita sudah tahu kita tidak dapat menepatinya, karena janji adalah sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Ikhwafillah rahimakumullah, marilah kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam hidup kita. Kita lihat sifat Rasulullah adalah menepati janji, dan Rasulullah terkenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Hari ini banyak orang yang berjanji tidak dipikirkan apakah ia mampu menepati janjinya atau tidak. Bahkan ada yang sudah tahu kalau ia tidak bisa tapi masih tetap membuat janji. Sungguh perbuatan ini akan menjolimi saudaranya. Saudaraku, bila kita punya hutang uang dan kita berjanji akan membayarnya hari ini, namun ternyata Allah berkehendak bahwa kita belum punya uang untuk melunasi hutang kita, maka janganlah sampai membuat orang yang sudah baik kepada kita, orang yang telah memberi pinjaman uang kepada kita, datang ke rumah kita repot-repot menagih. Akan lebih baik jika kita yang datang kepadanya lebih dahulu dan meminta maaf kalau hari ini kita belum mampu melunasi hutang kita. Saudaraku rahimakumullah, mari kita mempelajari ucapan insyaallah
Arti insya Allah adalah jika Allah menghendaki. Seorang muslim mengucapkan ucapan insya Allah ketika berjanji. Kita mengucapkan insya Allah karena ia tidak tahu apakah hal yang akan dikerjakan akan benar-benar terjadi atau tidak. Karena semua hal terjadi atau tidak terjadi adalah atas kehendak Allah, berdasarkan takdir Allah. Ucapan insya Allah juga mengandung doa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan mengerjakannya. Ada beberapa contoh kejadian yang pernah dialami oleh para nabi. Ketika mereka tidak mengucapkan insya Allah dalam mengucapkan sesuatu, Allah tegur mereka. Sebaliknya, saat mereka mengucapkan insya Allah, Allah beri mereka kemudahan dan hasil akhir yang baik. Dan ada pula kejadian saat seorang nabi mengucapkan insya Allah, namun dengan takdir Allah sesuatu itu tidak terjadi. Contoh pertama, kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pernah bersumpah bahwa dalam satu malam beliau akan mendatangi berhubungan badan dengan para istrinya. Nabi Sulaiman berpikir bahwa setelah ia mendatangi berhubungan badan dengan para istrinya, maka ia berharap akan dari istri-istri yang ia datangi akan melahirkan anak-anak yang tangguh, menjadi pasukan yang akan berjihad di jalan Allah. Satu malaikat mengingatkan agar beliau mengucapkan insya Allah, namun qadarullah Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Hingga akhirnya ketika Nabi Sulaiman melakukan hal itu, ternyata yang hamil hanya satu istri, dan itu pun melahirkan setengah manusia. Contoh kedua, kejadian yang terjadi pada Nabi Ismail. Saat beliau diberitahukan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim, bahwa ayahnya mendapat wahyu melalui mimpi untuk menyembelih beliau, Nabi Ismail menyatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail pasrah kepada Allah dan menyatakan, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akibatnya Allah beri hasil akhir yang baik. Beliau tidak jadi menjadi objek yang disembelih, namun diganti dengan kambing. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hendaknya jika kita akan berjanji, maka hendaklah kita mengucapkan insya Allah dengan harapan Allah akan menolong kita mendapatkan yang kita inginkan. Namun jika ada teman kita yang mengucapkan insya Allah dalam janjinya kemudian tidak terpenuhi, maka hendaklah kita berhusnuzon atau berbaik sangka bahwa itu memang atas takdir Allah dan ia telah berusaha memenuhinya. Saudaraku rahimakumullah, bila kita ada perjanjian pada orang yang terkenal suka menepati janji, maka hati kita akan tenang. Namun bila kita ada perjanjian pada orang yang terkenal suka mengingkari janji, maka hati ini akan tidak tenang. Lalu coba kita renungkan, bagaimana kita tidak tenang dengan janji Allah kepada hambanya yang taat, kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang bertakwa, kepada hambanya yang beramal solih, yang sabar, yang berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia dengan balasan surganya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 9, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ikhwah
Ikhwafillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, demikianlah nasihat singkat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sifat amanah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita, menjaga kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.